Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rosmawati Sofianingsi, NPM 1921911154 dari kelas 2D Penjas. Di sini saya akan membahas mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Model kurikulum adalah suatu pola umum untuk menciptakan atau membentuk suatu desain program. Itu menurut Jewett, Bain, and Ennis. Nah, ada berapa sih model kurikulum pendidikan jasmani yang berkembang saat ini? Nah, Jewett, Bain, and Ennis itu menyatakan bahwa berdasarkan hasil identifikasi lewat penelaahan pelaksanaan pendidikan jasmani, baik di masa yang lalu maupun masa yang sekarang, itu terdapat 5 macam model kurikulum yang berkembang dan dipergunakan oleh para praktisi dan ahli pendidikan jasmani. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu ada developmental education. Itu model perkembangan pendidikan lewat jasmani. Nah, program pendidikan jasmani ini harus sesuai dengan tahap perkembangan dan tingkat belajar anak. Nah, di sini guru itu merencanakan pelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Nah, peserta didik ini memutuskan pemanfaatan gerakan dalam kehidupannya dan berpikir reflektif akan konsekuensi dan keputusan yang diambilnya. Yang kedua, ada movement atau analisis gerakan. Nah, model analisis gerakan ini itu mulai berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an dan kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Jewett, Bain, and Ennis pun menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan, peserta didik belajar menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan yang di dalamnya itu apa yang dilakukan badan. Nah, terus ada usaha, itu bagaimana badan bergerak, terus ada ruang di mana badan itu bergerak, dan hubungan apa yang terjadi. Nah, pada karakteristik program yang dikembangkan pada model ini itu adalah pengetahuan, terus ada pemahaman dan penguasaan keterampilan gerakan yang terintegrasi dalam satu kesatuan, ruang lingkup, dan tahapan isi pelajaran atau konsep gerak. Nah, ini pun menekankan pada kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada sport education, itu pendidikan olahraga. Nah, dengan melaksanakan model ini memungkinkan peserta didik itu mempunyai pengetahuan, pemahaman, terus keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Dan itu pun ada syarat-syarat penting yang diperhatikan dalam olahraga, yaitu harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individual maupun secara tim dan kelompok. Nah, ciri-ciri yang terdapat dalam program model ini adalah peserta didik belajar berpartisipasi dalam kegiatan bermain dan berolahraga yang dilaksanakan di dalam suatu lingkungan yang kondusif. Nah, semua peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di dalam sekolah. Yang keempat, ada personal meaning. Nah, pada model ini berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu itu secara holistik. Itu menurut Jewett, Bain, and Ennis. Nah, hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan
akan tanggung jawab sosial. Nah, model ini itu percaya bahwa usaha pendidikan itu diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama untuk membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Nah, model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman itu menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan penting bagi individu. Dan yang terakhir itu ada health related physical fitness, yaitu kebugaran jasmani. Nah, William Anderson itu mengembangkan model ini. Nah, fokus utama dalam program ini itu pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani pada peserta didik. Nah, perencanaan model ini itu berasumsi bahwa aktivitas jasmani itu merupakan inti dari gaya hidup sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.